hanya sampai ke Yang Mulia Sultan Salahuddin saja gitu. Nah, sekembalinya dari Sulawesi Selatan, ya, lalu Sultan Ismail Muhammad Shah ke Tanah Sumbawa, ya, Tanah Sumbawa, dan beliau ini akhirnya kembali ke Bima, memimpin Bima kembali dan diterima oleh rakyatnya. Nah, pada saat itu penjajah Belanda pun masih kurang berkenan dengan hadirnya Sultan Ismail Muhammad Shah yang memimpin kembali Kesultanan Bima. Nah, kembali dari Sulawesi, ya, dan Sumbawa, Sultan Ismail Muhammad Shah ini menikah lagi untuk yang ketiga kalinya dengan putri Bima dari rakyat biasa yang mempunyai anak perempuan satu-satunya bernama Siti Aisyah Umi Salama. Ini Umi Salama ini orang Bima asli, ya, tapi dari rakyat biasa. Nah, Sultan Ismail Muhammad Shah ini pun masih menjadi target pembunuhan penjajah dari antek-anteknya. Setelah Sultan Ismail Muhammad Shah berhasil mengangkat Sultan Abdullah sebagai Sultan Bima, berikutnya dengan segala pertimbangan dan menyelamatkan putra mahkota Kesultanan Bima yang sesungguhnya yang bernama Lakako atau Rumah Membora. Dan karena pertimbangan Sultan Abdullah berada di Sulawesi Selatan dan dalam posisi yang aman saat itu untuk dilantik, akhirnya Sultan Ismail Muhammad Shah pun mengangkat Sultan Abdullah sebagai Sultan Bima dan tidak diberi gelar Muhammad Shah. Pertimbangannya karena Sultan Abdullah lahir dari istri kedua atau istri selir Sultan Ismail Muhammad Shah. Setelah menyelesaikan semua urusan Kesultanan Bima, akhirnya Sultan Ismail Muhammad Shah pun gugur, terbunuh oleh penjajah dan antek-anteknya, pengkhianat kerajaan Bima atau Kesultanan Bima. Sultan Ismail Muhammad Shah pun dimakamkan di samping istri pertamanya yang bernama Putri Maria Waiseo yang berasal dari Kesultanan Dili, Serdang. Dan pemakaman Sultan Ismail pun berlangsung di desa Kuai Maria Bawo pada tahun 1984 dengan hikmat, dan tahun 1985 jasad Sultan Ismail Muhammad Shah pun dipindah ke pemakaman para sultan oleh putra Kahir di pemakaman Masjid Kesultanan Bima dan dimakamkan di samping makam ayahnya bernama Sultan Abdul Hamid Muhammad Shah dan kakeknya Sultan Abdul Hadim Muhammad Shah. Nah, ini sejarah Kesultanan Bima, ya. Dan saya akan menjelaskan di sini bahwa ini ada silsilah, ya, buku silsilah. Sorry, nanti saya akan melanjutkan. Saya nyalakan dulu lampunya. Ini buku silsilah, bisa dibaca di sini, ya. Bisa dibaca di sini. Ini pohon-pohonnya dari kerajaan-kerajaan, ya. Ini silsilah kerajaan Bima, ya, pohon-pohonnya. Nah, ini ada cerita di sini, ya. Sultan Ismail bin Abdul Hamid menikah dengan dengan istri pertamanya, nih, Nenek Maryam, Cuhi Maria, melahirkan beberapa orang anak, nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang anak, ya. Yang pertama ini anaknya Kako Waiseo, jadi Ompu Kako, ya. Lalu ke sini 7. Nah, Ompu Kako ini punya anak 9 kalau nggak salah, atau nggak 8, 9. Anak ketiganya ini nenek saya, Nenek Viva. Lalu Sultan Ismail Muhammad Shah juga punya istri. Dia menikah lagi dengan Hadijah bin Abdul Nabi, ya. Hadijah bin Abdul Nabi ini istri keduanya. Lalu lahirlah Sultan Abdullah bin Ismail, lalu lahir lagi Sultan Abdul Aziz, lalu lahir lagi Sultan Ibrahim, Sultan Muhammad Salahuddin, dan Sultan Abdul Kahir. Lalu Bang Ferry dulu, karena Bang Ferry ini sering main ke rumah saya dulu waktu sekolahnya, gitu. Ini sejarahnya, ya. Jadi ini anak pertama Sultan Ismail, nih lahirnya anak-anak ini, ya. Ini ada keterangan di sini, ya. Cucu Sultan Ismail, Hajah Siti Hawah binti Some binti Ismail, tanggal 11 September 2014 baru membuka cerita yang terselubung selama ini. Nah, nih. Anak Sultan Ismail dengan istrinya Maria tidak masuk keluarga Sultan. Sudah 2 abad lamanya, baru ada kejelasan mulai tahun 1817 sampai 2014. Nah, karena nggak dimasukin di keluarga Sultan, gitu. Nah, ini yang masuk ini adalah Hadijah bin Abdul Nabi, istri keduanya yang melahirkan ini.
Nah, jadi benar. Mungkin kata si Ratna, saya tidak tercatat di keluarga ini. Ya jelas tidak tercatat. Lawang saya bukan keluarga ini. Gitu. Walaupun ini sedarah dengan saya juga, satu kakek buyut kita. Tadi Sultan Sultan Ismail Muhammad bin Abdul Hamid. Kami satu generasi ke sini. Nah, ini mungkin si Ratna larinya ke sini nih dari Sultan Abdullah. Dari istri Selir nih, istri kedua, Khadijah bin Abdul Nabi. Ya ceritanya seperti itu. Oke, makasih banyak. Ini ditandatangani oleh Ketua Lembaga Adat Desa Maria, ya, Hasan Abu Bakar BA. Dan cerita tentang orang Maria, hanya orang Maria lah yang berhak untuk menceritakan, karena mereka lah yang mengetahui tentang silsilah Kesultanan Ismail, ya. Jadi tidak boleh orang lain. Kalaupun kata si Ratna tidak tercatat di buku kami, ya jelas tidak tercatat. Gitu loh. Kami punya dasar hukum ini yang lembaga adat kami dari kampung kami sendiri Desa Maria, yang tempat Nenek Maria dan Sultan Ismail beranak pinak di sini. Jadi bukan kewenangan si Ratna untuk menjustifikasi keluarga kami, ya. Ratna, udah jelas kamu keturunan dari istri Selir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.